Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin membahas tentang tempat-tempat yang masih menjadi pembahasan manusia, tempat-tempat misterius yang sampai sekarang belum terungkap keberadaannya ada di mana di belahan bumi ini. Nah, tempat-tempat misterius ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan banyak para ulama ahli tafsir yang kemudian membahas persoalan-persoalan ini, tempat-tempat ini. Tempat-tempat apa saja yang di dalam kitab suci Al-Quran yang Allah sebutkan, dan ini menjadi teka-teki bagi umat manusia. Ada beberapa yang kami temukan yang menjadi pembahasan para ulama terkait dengan tempat misterius ini. Yang pertama adalah Jabal Qaf, atau Jabal ini bahasa Indonesianya adalah Gunung Qaf. Ya, banyak para ulama menjelaskan tentang Jabal Qaf ini serta membahasnya. Di antaranya adalah seperti Ibnu Abbas di dalam tafsirnya Tanwirul Miqbas, ketika Ibnu Abbas ini menafsirkan firman Allah, karena di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya surat Qaf. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Qaf ini adalah sebuah jabalun kabir, gunung yang sangat besar yang merupakan induk dari semua gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini. Jadi beliau mengatakan bahwa Jabal Qaf ini raja induknya gunung, sedangkan gunung-gunung yang ada di seluruh dunia itu hanya merupakan akar-akarnya saja. Nah, kita nanti akan coba bahas secara detail tentang Jabal Qaf ini di materi tersendiri. Kemudian tempat yang kedua yang menjadi pembahasan para ulama dan menjadi sesuatu yang misterius adalah tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan terkait dengan peristiwa di akhir zaman menjelang alam semesta ini menjadi kiamat. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sekelompok, segolongan, atau bahkan komunitas dari manusia yang Raja Dzulqarnain ini pernah hidup dengannya, yang kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini dipenjarakan oleh Raja Dzulqarnain di sebuah tempat dengan menggunakan besi, tembaga yang dilebur menjadi satu. Kemudian mereka dipenjarakan. Mereka hidup di sana, mereka mati di sana, mereka berkembang biak di sana. Dan nanti pada akhir zaman, tembok Ya'juj dan Ma'juj ini akan mengalami keretakan, kemudian rubuh, dan Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar dari sarang mereka. Nah, ini menjadi pertanyaan, di mana tempat keberadaannya tembok dan Ya'juj Ma'juj ini, karena Allah sendiri pun di dalam Al-Quran hanya menyebutkan wa idza futihatil Ya'juj wal Ma'juj. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hanya menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj ini ciri-cirinya seperti ini. Nah, jadi tidak disebutkan di mana tempat keberadaannya. Meskipun ada beberapa orang-orang yang mencoba meneliti tentang keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka ada yang mengatakan ini adalah di tembok Cina. Padahal bukan. Tembok Cina ini terbuat dari semacam batu bata. Sedangkan benteng Ya'juj dan Ma'juj ini terbuat dari tembaga besi yang dilebur menjadi satu yang sangat kokoh. Jadi bukan tembok Cina sebagaimana anggapan beberapa orang yang meneliti atau mencari tentang keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj. Nah, hal apa lagi
yang menjadi teka-teki bagi umat manusia terkait dengan tempat-tempat misterius yang Allah dan Rasulullah sebutkan di dalam kisahnya. Kita akan coba lanjutkan pembahasan setelah jeda berikut ini. Para pemirsa dan sobat SR dimanapun Anda berada, jangan beranjak meninggalkan channel ini untuk lebih mengetahui tentang pembahasan tempat-tempat misterius yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya. Nah, yang selanjutnya tempat yang menjadi teka-teki dan misterius adalah pulau tempat dipenjarakannya Dajjal. Nah, Dajjal ini sebagaimana kita tahu dia adalah sosok makhluk yang merupakan fitnah terbesar di akhir zaman. Ya, menjelang kiamat itu nanti akan turun Dajjal yang Rasulullah sebutkan akan berciri-ciri di atas keningnya terdapat kalimat atau tulisan kafir. Kemudian mata sebelah kanannya ini buta. Kemudian dia memiliki kemampuan-kemampuan yang melebihi kemampuan batas normal manusia pada umumnya. Seperti dia mampu menghidupkan orang mati, dia berjalan secepat angin, dia bisa mengeluarkan air, dia bisa menghidupkan tanah yang sudah kering kerontang mati menjadi subur kembali. Dan ini memang merupakan ujian terbesar bagi orang-orang beriman di akhir zaman nanti. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ini pun beliau mengatakan jika Dajjal nanti hadir di negeri kalian, maka ikatlah, tahanlah anak-anak kalian, anak-anak perempuan kalian, istri kalian di rumah-rumah kalian, karena begitu besar dan dahsyatnya sihir yang dikeluarkan oleh Dajjal. Seorang beriman pun, kata Rasulullah, nanti ketika dia bertemu Dajjal, hari ini dia mengaku beriman kepada Allah, ketika nanti dia bertemu dengan Dajjal, dapat dipastikan dia akan murtad, khariju anil Islam, akan keluar dia dari Islam, bahkan keimanannya akan copot karena saking dahsyatnya Dajjal. Nah, pada saat ini Dajjal ini sedang dipenjarakan di sebuah pulau yang tidak secara eksplisit Allah dan Rasulullah ini menyebutkan di mana tempatnya, di mana pulau Dajjal ini dipenjarakan. Akan tetapi Rasulullah hanya menyebutkan di pulau A, B, C saja, tidak terlalu eksplisit. Nah, ini juga menjadi hal yang misterius tentang keberadaannya pulau di mana Dajjal itu dipenjarakan. Kemudian yang keempat, tempat yang misterius ini adalah Telaga Ainul Hayat. Ada beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama-ulama ahli tafsir bahwa Telaga Ainul Hayat ini merupakan salah satu telaga yang menjadi pembahasan tempat misterius karena banyak orang yang mencari tentang telaga ini. Konon bahwa telaga ini mampu membuat orang menjadi awet muda, bahkan berusia panjang. Ada beberapa orang-orang yang membuat statement bahwa keberadaan Telaga Ainul Hayat ini berada di pulau, salah satu pulau segitiga Bermuda. Padahal bukan di sana tempatnya. Ini adalah statement yang keliru dan salah besar keberadaannya tentang Telaga Ainul Hayat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir ini pernah juga mandi minum di Telaga Hayat tersebut, yang sehingga pada saat ini Nabi Khidir itu tetap hidup. Dan bagi Anda yang memiliki pengetahuan intuisi seperti para wali-wali Allah, mereka pasti akan tahu tentang keberadaannya Telaga Ainul Hayat dan dijaga oleh siapa. Nah, para sobat dan para pemirsa, tempat-tempat misterius ini nanti insya Allah akan kami bahas di video tersendiri di channel ini, yaitu tentang Pulau Dajjal, kemudian Jabal Khawf, kemudian Telaga Ainul Hayat, dan pulau tempat dipenjarakannya Dajjal. Insya Allah kita akan bahas dan kita akan share satu persatu tentang materi-materi tersebut. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.